Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganari Purnomo dari kelas 11 tel 2 absen 13. Di video ini saya akan membahas tentang pointing antena VSAT dengan menggunakan metode grafik. VSAT biasanya disebut dengan Very Small Affected Terminal atau di masyarakat dikenal dengan antena parabola. Pengertian pointing VSAT: pointing VSAT yaitu mengarahkan posisi antena pada posisi satelit yang diinginkan agar daya pancar dan daya terima menjadi optimal. Ada tiga hal penting dalam pointing. Yang pertama, polarisasi atau polarization digunakan untuk menangkap gelombang dari satelit. Ada dua jenis gelombang, gelombang vertikal atau gelombang horizontal. Apabila tidak sesuai, maka sinyal tidak bisa ditangkap. Yang kedua, elevation atau elevasi adalah gerakan dari atas ke bawah. Dan yang ketiga adalah azimuth. Azimuth adalah gerakan dari kiri ke kanan membentuk lingkaran dari 0 derajat sampai 360 derajat, di mana 0 derajatnya ada di utara. Dan di video ini kita akan membahas tentang cara penghitungan azimuth dan elevasi. Untuk mendapatkan azimuth dan elevasi, kita perlu mengetahui beberapa data koordinat dari masing-masing posisi, di mana posisi satelit Palapa C2 berada di longitude 106 derajat east. Koordinat satelit hanya memiliki data longitude. Kemudian, posisi VSAT diketahui. Koordinat lokasi VSAT di kota Langsa adalah 103 derajat east untuk longitude dan 14 derajat north untuk latitude. Kita masuk ke step pertama. Step pertama yaitu kita kurangi data longitude entah satelit dengan bumi atau bumi dengan satelit. Jika kita pilih longitude yang paling besar, dikurangi dengan longitude yang paling kecil. Seperti di video ini, 106 derajat itu longitude terbesar dari satelit dan 103 derajat itu longitude terkecil dari VSAT. Kemudian kita masuk ke step 2. Di step 2 ini ada Earth Terminal Latitude, yaitu garis latitude, dan Relative Earth Terminal Longitude itu adalah garis longitude. Cara menggunakan grafik yaitu kita tarik garis vertikal pada gambar dengan hasil pengukuran dari longitude tadi. Hasil pengukuran dari slide sebelumnya adalah 3 derajat. Kemudian kita plotting ke gambar dengan garis vertikal seperti di video. Kemudian tarik garis horizontal pada latitude dari data koordinat VSAT, dan akan ada titik temu antara garis longitude dengan garis latitude. Latitude 14 derajat ini adalah latitude data yang pertama kali saya dapat. Seperti di slide sebelumnya, latitude 14 derajat untuk VSAT di kota Langsa dan selisih longitude 3 derajat dari hasil penghitungan di slide sebelumnya. Selanjutnya, buat garis melengkung dari titik 0 derajat ke atas. Di gambar ini bisa kita lihat ada beberapa garis lengkung dari 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, sampai 80 derajat. Itu adalah garis alfa atau koefisien azimut 18 derajat. Kemudian kita buat garis busurnya berdasarkan titik temunya. Pada kasus ini koefisien azimut berada di 18 derajat, maka nilai alfa atau koefisien azimutnya adalah 18 derajat. Kita sudah mendapatkan koefisien azimutnya yaitu 18 derajat, tapi bukan azimutnya ya. Di langkah ini kita membuat garis melengkung ke bawah dari latitude ke longitude untuk menentukan elevasi. Sebelumnya garis yang melengkung ke bawah ini adalah garis elevasi. Garis yang melengkung ini dari 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, sampai seterusnya. Sebelumnya ini ada elevasi sama dengan 0 derajat. Kita tarik garis ke bawah sesuai dengan titik temu kita seperti di gambar, dan elevasi kita adalah 71 derajat. Di step 4, di step ini kita akan menentukan rumus untuk menentukan azimutnya. Diketahui data koordinat kita latitude 14 derajat north. Karena 14 derajat north, kita gunakan north hemisphere yang di bagian ini seperti video yang sudah saya coret. Karena latitude kita 14 derajat north, maka kita menggunakan rumus yang north. Untuk memastikan rumus mana yang kita gunakan, kita lanjut ke step berikutnya. Di step 5 ini kita akan mendapatkan rumusnya, tapi kita masih belum tahu ingin menggunakan rumus yang mana, bagian kiri atau kanan. Di langkah ini kita akan mengetahui rumus mana yang akan kita gunakan. Pertama, kita buat diagram vektor. Diagram vektor ini kita ubah sumbu X dan sumbu Y nya. Sumbu X diganti menjadi W dan E,
Sedangkan sumbu Y kita ganti menjadi north dan south. Kita ubah keempatnya menjadi arah mata angin. Dan sumbu X ini adalah posisi longitude. Sedangkan sumbu Y adalah posisi latitude. Diketahui data longitude kita plotting. Longitude yang pertama yaitu yang paling dekat dengan 0 derajat yaitu 103 derajat east. VSAT. Maksud dari 103 derajat east VSAT adalah 103 derajat east longitude milik VSAT. Karena longitude satelit lebih besar, maka posisinya lebih jauh dari 103 derajat milik VSAT. Jadi dia berada di sebelah kanannya VSAT, seperti di video. Karena VSAT mempunyai dua data, kita letakkan juga latitudenya 14 derajat, seperti gambar. Kemudian kita buat garis putus-putus seperti ini. Dan kita ketahui titik temunya ada di sebelah sini. Kemudian kita letakkan VSAT-nya dan kita buat garis diagonal seperti ini. Kita lihat posisi satelitnya berada di bagian east atau west dari VSAT. Ternyata di video ini posisi satelitnya berada di bagian east. Jadi rumus yang kita gunakan untuk step berikutnya adalah seperti ini. Kita buat garis seperti ini dan rumus yang kita gunakan adalah azimut sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Azimut sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Azimut sama dengan 180 derajat dikurang 18 sama dengan 162 derajat. Kesimpulan yang kita dapat adalah diketahui azimut 160 derajat dan elevasi 71 derajat. Seperti di gambar sudah di diagram, dan harus kita ketahui bahwa 0 derajat untuk azimut berada di utara dan 0 derajat untuk elevasi berada di barat. Saat kita mau menggaris untuk mengetahui posisi azimutnya, kita gunakan busur seperti ini. Dan baru kita bisa tarik seperti ini. Dan di elevasi juga sama, kita gunakan busur seperti ini. Dan kita tarik garis seperti ini. Untuk melihat posisi lebih tepatnya dari VSAT ini, kita akan langsung ke praktek. Untuk yang kali ini kita akan menggunakan dengan miniatur yang sudah saya buat dengan elevasi yang sudah terditentukan. Untuk elevasinya kita mendapat tadi 71. Ya, setnya seperti ini. Setelah kita tadi mendapatkan sudut elevasinya, kali ini kita akan mencari sudut azimutnya. Sudut azimut yang kita dapat tadi 162. Kita putar searah jarum jam seperti ini sampai 162. Seperti ini, dan katakan ini di sebelahnya sejajarkan seperti ini. Jadi ini posisi terakhir dari azimut yang kita dapat tadi. Terima kasih.